Mahapatih Amangkubumi Gajah Mada. Gajah Mada yang merupakan tokoh yang mencetuskan gagasan Nusantara dan pengikrar Sumpah Palapa di hadapan Raja Tribhuwana Tunggadewi. Melalui jalan perang, Gajah Mada berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah Nusantara di bawah pemerintahan pusat Majapahit. Majapahit atau yang sering disebut Wilwatikta merupakan kerajaan yang didirikan oleh Diyawijaya dengan gelar Prabu Kertarajasa Jayawardhana di wilayah Hutan Tarik, yaitu di Mojokerto pada tahun 1309. Dalam perjalanannya, kebesaran kerajaan Majapahit ini tidak bisa dilepaskan dengan tokoh legendaris bernama Gajah Mada. Bila Majapahit diibaratkan kanvas, Gajah Mada adalah salah satu tokoh yang ikut memberi warna dalam lukisan tersebut. Pada era pemerintahan Jayanegara, setelah pemerintahan Diyawijaya pada tahun 1309, Jayanegara naik takhta sebagai Raja Majapahit. Pada era pemerintahan Jayanegara, yaitu 1309 sampai 1328, Majapahit diwarnai dengan praktik makar Empu Nambi yang mendapat dukungan dari Arya Wiraraja, Pamandana, Pawagal, Prasemi, Rakuti yang mendapat dukungan Dharmaputra Winesuka. Sewaktu peristiwa makar Rakuti, Gajah Mada yang masih menjabat sebagai pimpinan Kesatuan Bayangkara berpangkat Bekel tanggap akan bahaya keselamatan Jayanegara dan keluarga istana Majapahit. Kemudian Gajah Mada beserta pasukan Bayangkara mengungsikannya ke desa Bendander. Sebagai pimpinan Kesatuan Bayangkara, Gajah Mada berniat menumpas makar dari Rakuti. Awal mula Gajah Mada membunuh Singoparapen, yaitu mata-mata Rakunti. Kemudian selanjutnya Gajah Mada menyerang Rakunti bersama pasukan Bayangkara dan pasukan Majapahit yang baru pulang dari Bali. Karena pasukannya sangat kuat, maka Gajah Mada berhasil menumpas makar dari Rakuti. Kemudian Gajah Mada pula membunuh Halayuda, yaitu yang di dalam Kakawinagara Kertagama atau Mahapatih, yaitu yang diceritakan di dalam Serat Pararaton. Karena Halayuda yang dikenal sebagai Sengkuni Majapahit tersebut dicurigai dan terbukti sebagai provokator timbulnya makar Rakuti terhadap kekuasaan Jayanegara. Ketika kota Raja Majapahit kembali aman, Gajah Mada membawa pulang Jayanegara beserta keluarganya kembali ke istana. Dengan demikian, berkat prestasinya yang mampu menyelamatkan Jayanegara, Gajah Mada dinobatkan sebagai patih di Kahuripan. Kemudian pada era pemerintahan Tribhuwana, sepeninggal Jayanegara, Diyagitarja naik tahta sebagai Raja Majapahit. Raja Majapahit yang berkuasa pada tahun 1328 sampai 1350 tersebut dikenal dengan nama Tribhuwana Tunggadewi. Sewaktu Tribhuwana Tunggadewi bermaksud menumpas makar Wirota dan Wiragati dari Sadeng dan Keta, Gajah Mada berseteru dengan Ra Kembar. Perseteruan tersebut untuk mendapatkan kepercayaan dari Tribhuwana sebagai panglima perang dalam misi penumpasan makar Wirota dan Wiragati. Karena prestasinya di dalam penumpasan makar tersebut, maka Gajah Mada diangkat sebagai Mahapatih Amangkubumi Majapahit, menggantikan patih tua yang bernama Aryatada. Untuk mendukung misi penyatuan wilayah-wilayah di Nusantara, maka Gajah Mada mengikrarkan Sumpah Palapa pada tahun 1336. Dalam Sumpah Palapa tersebut, Gajah Mada menyatakan tidak akan amukti palapa sebelum menaklukkan wilayah-wilayah di Nusantara di bawah pemerintahan pusat Majapahit. Dalam merealisasikan Sumpah Palapa, Gajah Mada didukung oleh Aditya Warman dan Laksamana Nala. Sekalipun mendapat dukungan dari dua tokoh penting
di lingkup pemerintahan Majapahit tersebut. Namun Gajah Mada belum berhasil merealisasikan sumpahnya, mengingat Sunda tidak berhasil ditaklukkan oleh Gajah Mada semasih menjabat sebagai Mahapati Amangkubumi. Kemudian pada era pemerintahan Hayam Wuruk. Pada era pemerintahan Hayam Wuruk, yaitu tahun 1350 sampai 1389, Majapahit mengalami zaman keemasan. Selain ditandai dengan munculnya banyak karya sastra, masa keemasan Majapahit ditenggarai dengan keberhasilannya di dalam menguasai wilayah-wilayah di Nusantara. Sehingga Majapahit dikenal sebagai Nusantara II setelah runtuhnya Sriwijaya, yaitu Nusantara I. Keberhasilan Majapahit di dalam menaklukkan wilayah-wilayah di Nusantara tidak bisa dilepaskan dengan Gajah Mada. Sungguh pun demikian, Gajah Mada belum berhasil menaklukkan Sunda. Sebab itu, ketika Hayam Wuruk berhasrat menyunting Dyah Pitaloka Citaresmi, yaitu putri dari Maharaja Linggabuana Wisesa, Raja Sunda, Gajah Mada melakukan politisasi, di mana Dyah Pitaloka yang akan diserahkan oleh Linggabuana Wisesa sebagai calon pengantin Hayam Wuruk dipolitisasi sebagai tanda takluk Sunda kepada Majapahit. Dampaknya pecahlah perang antara Majapahit versus Sunda di lapangan Bubat pada tahun 1357. Berkat keberhasilannya menundukkan wilayah-wilayah di Nusantara, nama Gajah Mada diabadikan dalam beberapa naskah kuno antara lain yaitu Kakawi Nagara Kertagama, Serat Pararaton Babat Tanah Jawa, Kitab Usana Jawa, Serat Dharma Wulan atau Serat Kanda, dan lain-lain. Untuk mengetahui lebih jauh tentang sosok Gajah Mada yang dikisahkan dalam beberapa naskah kuno, akan dipaparkan oleh Palapa Channel pada video selanjutnya.